ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, sekarang ngobrol tentang COVID-19, situasi terakhir bagaimana di sana? Ya, kita 2 hari yang lalu meninggalkan Pakai tanggal. tanggal 2 hari yang 28 lalu tanggal 28 April kita meninggalkan lockdown setelah 5 minggu kita dikurung di rumah, dan 2 minggu ke depan kita turun ke level 3. Level 3 ini tidak begitu jauh protokolnya dari segi keketatan dibandingkan dengan level 4 atau lockdown. Pada level 3 ini bedanya orang-orang sudah boleh berkantor. Jadi 2 hari yang lalu itu sekitar 400.000 pekerja sudah kembali ke kantor masing-masing, namun mereka dibatasi oleh protokol yang sangat ketat, terutama di distancing atau jaga jarak. Kemudian para pekerja yang bekerja pada sektor yang bersentuhan langsung dengan customer, seperti tukang potong rambut, ya, salon, dokter gigi, dan segala macam itu masih belum boleh bekerja sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan. Sekolah sampai dengan kelas 10 sudah masuk kemarin, dan restoran, ini yang paling penting, ini adalah restoran, kafe itu udah buka semua sejak 2 hari yang lalu, sejak lockdown dibuka, namun hanya untuk melayani pemesanan online. Jadi orang pesan online, kemudian datang ke restorannya untuk pick up atau ambil, baik melalui drive-thru maupun langsung. Jadi sedikit longgar, tapi tidak benar-benar longgar, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Jacinda, bahwa peperangan kita melawan COVID-19 ini belum selesai. Namun kita boleh cukup bangga, angka terinfeksi, angka meninggal turun tajam. Ketika lockdown belum diberlakukan itu, yang kasus itu, yang terinfeksi itu, baik positif maupun yang mungkin, itu angkanya itu 150, 120, 100. Namun ketika lockdown diberlakukan, itu turun tajam hingga hari ini itu kasusnya cuma 5, 2 gitu. Jadi single digit. Jadi ini membuktikan bahwa sementara belum ada vaksin, maka obat yang paling mujarab itu adalah pemutusan rantai penularan. Melalui apa? Ya melalui distancing. Yang manifestasinya itu bisa dalam bentuk PSBB, bisa dalam bentuk karantina wilayah, atau ekstrimnya dalam bentuk lockdown. Demikian. Berarti efektif gitu ya. Itu memang kesadaran awal untuk melockdown itu segera waktu itu ya? Ya, salah satu kunci sukses mengapa Selandia Baru ini sukses dalam menanggulangi COVID adalah pertama kali mereka ini nutup border dulu. Oh, jadi yang pertama ditutup itu malah bordernya dulu ya, pelabuhan, airport. Dan bukan suatu keputusan yang mudah untuk satu negara yang income terbesarnya itu adalah pariwisata. Bukan keputusan yang mudah. Nah, di sini Jacinda saya lihat, luar biasa. Tutup. Nah, pengecualian hanya kepada negara-negara Pasifik yang ada di sekitarnya itu. Tapi karena banyak terjadi cekcok antara orang Pasifik dan non-Pasifik di airport itu, akhirnya disamaratakan saja. Tidak boleh ada international traveler masuk ataupun transit ke Selandia Baru hingga saat ini nih. Jadi bagi dia, karena virus itu tidak jalan sendiri, namun dibawa orang, dibawa carrier, jadi cara yang paling tepat itu adalah menutup border, menutup pintu agar tidak ada yang masuk kecuali returning permanent resident atau returning citizen. Nah, returning citizen pun ketika masuk ke sini wajib hukumnya untuk karantina baik mandiri maupun ditentukan pemerintah selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu dicek, setelah ternyata negatif, baru dia boleh kembali ke keluarga atau ke lingkungannya. Ini sebenarnya kunci suksesnya. Nah, kemudian kedua, pemberlakuan lockdown. Lockdown ini tidak mungkin sukses kalau rakyat tidak mendukung. Kalau rakyatnya tidak disiplin. Mau dikasih duit pun rakyatnya gitu ya, dikasih subsidi,
Kalau rakyatnya masih suka kelayapan, ya, berkeliaran untuk segala hal lah, ya, maka lockdown ini tidak mungkin bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi memang Jacinda ini ketika sadar betul bahwa virus ini datang dari luar, udah nggak mikirin ekonomi, nggak mikir apa-apa, stop aja dulu. Yang penting berhenti virus itu masuk, obati yang sudah di dalam, ya nggak? Perkara ekonomi. Jadi ada presiden mana tuh di sebuah negara, kami ini katanya kalau ekonomi sudah mati, kami insya Allah sanggup membangkitkan lagi. Tapi kalau orang-orang pada mati, nggak bisa kami bangkitkan. Nah, luar biasa ya. Dan rakyatnya patuh juga di sana ya, patuh ya. Ya, keputusan lockdown itu bukan keputusan yang mudah. Karena kita tinggal di negara seindah dan senyaman Selandia Baru pun berada pada lockdown itu memang bukan yang mudah. Jadi godaan untuk keluar, ya, godaan untuk melanggar, terutama di negara seperti Selandia Baru di mana alamnya indah, kalau matahari keluar itu orang pengen keluar, ya kan? Nah, di sini godaannya. Jadi bukan sekedar godaan ekonomi sesungguhnya, tapi godaan untuk melampiaskan keinginan kita menikmati luar ruang itu tidak kalah besarnya dibandingkan godaan-godaan lainnya. Namun sekali lagi, rakyat di sini sudah terlatih memang untuk disiplin dan hormat serta patuh kepada pimpinannya. Ya, karena pemimpinnya dipercaya punya kemampuan memimpin ya, jadi percayalah kita kalau dimanapun ada pemimpin dan pemimpinnya mantap, ya enak, kita senang ya nggak? Naik mobil, kalau supirnya meragukan kita mau turun aja, dan rewel. Baik, Pak Tantowi, ada nggak orang Indonesia yang jadi kena COVID di sana? Nah, syukur alhamdulillah dari 7.000 warga negara Indonesia yang ada di Selandia Baru, sampai dengan hari ini belum ada berita yang masuk ke kami yang terpapar virus ini. Jadi mudah-mudahanlah insya Allah sampai dengan virus ini hilang, tidak ada warga negara Indonesia yang terpapar. Nah, salah satu kuncinya itu adalah saya berani mengatakan bahwa warga negara Indonesia di Selandia Baru ini patuh kepada himbauan pemerintah. Mereka betul-betul disiplin ketat, bahkan radikal sekali. Tidak mau ketemu siapapun, ya, kecuali orang dalam gelembungnya atau bubble-nya. Strategi yang dipakai oleh pemerintah dalam menyikapi COVID ini adalah act like the one you are infected. Jadi berperilakunya seolah-olah kalian itu adalah orang yang sudah ada COVID-nya gitu. Nah, jadi ini yang membuat mereka tidak mau keluar rumah karena takut nularin orang lain, ya, kecuali untuk kepentingan yang benar-benar mendesak. Nah, saya sangat bangga dengan seluruh warga negara kita di sini yang sangat patuh dan menjadi contoh yang baik. Ini terus saya pompakan kepada seluruh warga negara kita di sini, patuhi anjuran pemerintah, dan inilah salah satu momentum bagi kita untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia itu salah satu dari penduduk Selandia Baru yang patuh terhadap anjuran pemerintah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.